Horas Bang Ezra Simanjuntak. Horas Batavia. Wede. Ini adalah manusia yang banyak diminta oleh warga Batavia katanya. Bang, tolong dong. Ya. Macam betul aja. Iya. Gitaris Z Factor, foundernya Rock Campus. Yes. Lengkap banget, main gitarnya banyak bilang ini ajaib banget. Tapi intinya kalau gua pengen gini sih Bang, kenalin lu Bang ke warga Batavia ini. Who the hell are you, man? Alright. Berangkat dari nama dulu ini. Iya. Gua Ezra Simanjuntak. Jadi kalau Nama panjangnya? Ezra Luhut Simanjuntak. Nama panjang gua. Batak banget tuh Bang. Kalau orang nanya, lu siapa? Gua orang terbangsat. Gak jelas itu maksudnya. Gua siap salah terus. Oke, let's start from your education career nih Bang. Lu sebenarnya lu SD di mana sih? TK di mana sih seorang Ezra Simanjuntak? Ya udah biar agak ada ringkas gini aja. Gua lahir emang di Amerika, di Honolulu, Hawaii. Di Hawaii. Gua nggak pernah besar. Maksudnya gua nggak pernah beneran besar di Indonesia tuh nggak pernah. Oke. So anyways, jadi singkatnya karena gua pindah-pindah, high schoolnya gua itu pas orang tua lagi di Malaysia. Oke. Right, jadi gua entah gimana nggak ngerti ada apa dapat beasiswa untuk masuk ke sekolah Victoria Institution. Itu adalah high school yang paling bagus dan paling bergengsi lah di Malaysia. Full scholarship beasiswa. Full scholarship. Yang harusnya nggak boleh buat non warga negara Malaysia. Harusnya kan nggak boleh. Terus entah kenapa ada pengecualian, gua nggak ngerti juga sampai sekarang. Cuman ya kita terima aja ya. Karena it's a really great school. Masuk sekolah itu tuh bener-bener apa banget gitu loh kalau di sana. Jadi Dan Malaysia pula ya. Jadi itu lu bisa dapat beasiswa masuk sekolah itu full scholarship sampai kelar high school kan ya ngapain ditanya kok bisa diterima aja lah. Enggak, karena ini menarik banget. Ini pertama lu ada yang lu sebut itu adalah negara Malaysia. Ya. Kedua, lu tuh orang yang bawa marga lu dari kecil nggak sih Bang? Oh iya. Oh iya? Fix pasti Ezra Simanjuntak, Ezra L Simanjuntak supaya nggak terlalu panjang jadi Ezra Simanjuntak aja ya kan. Dari gua kecil. Waktu gua di Malaysia di Victoria Institution, gua juga tinggal di asramanya yang ada sebagian yang karena nama gua tuh dianggap aneh lah ya di sana ya. Walaupun Malaysia itu cool dan multicultural juga, tapi ya biasa ada juga anak-anak yang karena nama gua unik dan aneh dijadiin bahan buat bercanda yang kadang-kadang kelewatan kan jadi bullying sebetulnya. Cuman gua nggak pernah kapok ini. Jadi lu sempet ngerasain sering being bullied karena keanehan nama tadi. Nah kebetulan gua nerd juga. Buat yang nggak tahu nerd, gua kutu buku. Jadi Ezra Simanjuntak tuh gua kutu buku sampai sekarang. Gua kutu buku parah sampai sekarang. Jadi percaya apa enggak walaupun tampang gue kayak gini, gue udah baca mungkin 3.000-an buku kali. Jadi karena gue kutu buku, right, dari kecil nerd banget, yang mungkin nggak dianggap cool dan dianggap mungkin ya nerd lah ya. Nerd, di reject kan sama sebagian dari. There's nothing cool about nerd. There's nothing cool about nerd katanya ya. And ya gue belum kayak gini kan tampangnya waktu gue high school kan nggak mungkin gitu. Ada yang membuli lah, udah fix pasti gitu ya, you know what I mean? Jadi apakah itu membuat gua jadinya lebih baik jangan iniin ada nama nggak usah gua pakai marga. Atau nggak usah pakai marga because it's strange ataupun weird for them? No, bodo amat gua. It's not easy ya. Cuman banyak juga teman-teman gua orang Malaysia yang membela, you know what I mean? Gitu. Jadi artinya ini bukan masalah nama gua weird, it's just that mereka saja semuanya, you know, you man, you know. Jadi itu justru membuat gua jadi lebih kuat gitu loh maksudnya, you know what I mean? Gitu. And ketika gua udah mulai kuliah dan di Amerika and belajar main gitar, gua belajar main gitar telat. Setelah udah kuliah baru. Oh lu justru belajar main gitar itu telat.
pas kuliah. Pas udah kuliah. Terinspirasi dari mana tuh bang? Kalau di film-film tuh tiba-tiba ada cahaya dari mana tuh tiba-tiba gue harus jadi gitaris, gue harus belajar gitar. Nggak kepikiran. Sebetulnya pas udah mulai kuliah, gue waktu sebelum gue akhirnya kos-kosan, gue sempet nebeng di rumah temen gue. Nah kebetulan dia punya cousin yang sering datang nongkrong bareng, bawa gitar kopong ngejreng-ngejreng. Setelah setelah berapa bulan kayak gitu, gue kayaknya asik juga nih kalau gue belajar ngejreng-ngejreng. Itu doang, sesederhana itu aja. Jadi gue bilang, bro, ajarin gue dong chord supaya gue bisa bawain nyanyi-nyanyi, bawain lagu. Gue nggak bisa nyanyi ya, cuman buat iseng having fun aja. I thought it was really cool. Jadi akhirnya dia ajarin gue berapa chord, and I had a hard time awal-awalnya, malah diketawain teman-teman gue. Lu udah terlalu tua, lu harusnya dari masih masih muda ataupun masih kecil belajar instrumen kan, main gitar. Cuman gue nggak mikir apa-apa, gue nggak apaan sih gue pikir ya kan, masa sih gitu kan. Ya gue seneng ya gue lakuin. Gue cuma gitu. pengen happy aja, apa sih masalahnya gitu kan. So that's how it started, nggak lebih nggak kurang, nggak ada niat untuk jadi gitaris, nggak ada kepikiran untuk serius di musik, karena gue, as I told you, gue udah nerd, you know what I mean. Gue melukis, gue emang dulu prodigy melukis memang. Jadi justru intinya gue tuh di situ. Orang semua ngirain gue akan jadi saintis yang melukis, you know, gambar, melukis. Saintis yang melukis. Orang semuanya ngirain itu, everyone gitu loh, you know what I mean. Karena ya gue umur 10-11 tahun itu bisa gambar kayak Marvel comic artist udah gitu di umur. Jadi justru udah punya itu gue udah punya itu. Gitu. So your girl college itu ngambil apa bang? Masuk kuliah? Physics. Gue diterima untuk fisika. Kan mau jadi saintis. Gue emang sampai sekarang masih. Gue suka cosmology, physics, theoretical physics, quantum physics itu gue beneran suka. Bukan cuman basa-basi, beneran orang sarap loh sebenarnya. Emang bangsat gue. Makanya ya kan. Jadi gue dari umur 10-11 tahun. Jadi kalau nyokap gue cerita, gue tuh udah bisa baca dari umur 3 tahun. Gitu. Jadi umur 4 tahun gue udah baca koran soalnya. Gitu. Iya, memang agak ini. Nah, jadi umur gue, pas gue masih 10, 11 years old, sebelum high school pun gue udah baca physics yang udah kelas universitas gitulah. Jadi gue nggak nyambung sama anak-anak. Jadi nyokap sering cerita, pas gue mulai TK tuh, gue sering marah-marah because ini orang kok A, B, C, D, E, F, G, what the hell gitu kan. Biasanya gue, you know, buang waktu tuh. Sementara gue udah bisa baca koran, you know, so like, bingung gue. Bukan ngerasa gue pinter atau bukan itu maksud gue, I'm just like, what the hell gitu ya kan. Kalau kata Radiohead, I don't belong here. I don't belong here. Emang, that's true man. I like that song ya. And apa namanya, pas gue di high school juga, gue nggak nyambung juga sama banyak. That's one of the reason why gue kena bully juga sih, you know what I mean gitu. Karena not just nama gue aneh, jadi nama gue dianggap aneh sama mereka itu hanya tambahan aja gitu ya. Karena misalnya di kelas, gue nanya pertanyaan yang terlalu jauh di luar kurikulum sekolah ya kan. Ada beberapa guru tuh pernah minta orang tua gue datang hanya untuk bilang, Pak, tolong nasihatin si Ezra. Kalau mau nanya di kelas, nanya sesuai kurikulum. Bokap manggil gue. Jadi kalau ya, you know, memang bahasa Inggris ya di rumah lebih sering bahasa Indonesia. Jadi bokap bilang, you know, please, you know, kalau nanya apa-apa stick to the course atau di kurikulumnya. Because it's a problem katanya. Ya ketika gurunya bisa pun menjelaskan, yang lain semua what the hell gitu ya kan. Ini lagi ngomong apa gurunya gitu kan. Nggak nyambung sama anak-anak. Ya udah pasti ada juga yang nggak seneng kan gitu loh. That's the reason why gue pernah ngalamin dan tahu banget rasanya dibully dari dulu. Tapi itu justru menempa karakter gue. You know, so I don't care orang mau bilang apa, karena udah dari dulu ini gua salah, gua banyak membaca pun masalah juga, you know what I mean. Jadi terlalu pintar tuh juga bukan solusi juga. Enggak, it actually doesn't help. Gitu, you know what I mean? Nah, itu balik lagi ke karir musik nih bang. Tadi kan abang bilang, gue juga baru tahu lo termasuk ternyata
manusia sejago lu ternyata termasuk Anjing sejago gua. termasuk telat juga ya. Sangat telat sih kalau kata banyak orang. Oke. Kata banyak orang sangat telat, yes. Nah, terus apa yang terjadi tuh pada saat lo udah mulai belajar gitar? Kapan lo ngerasa kayaknya asik nih gua seriusin lah? Memang kayaknya memang udah ditakdirkan ya. Gue awalnya memang diterima ya. Gue sengaja memilih untuk kembali ke Hawaii karena gue emang lahir di sana ya kan. Jadi gue dari beberapa universitas yang udah menerima gue memutuskan untuk sekolah di University of Hawaii gitu ya kan, dalam jurusan fisik. Karena University of Hawaii itu kalau kita bicara di teman fisiknya, apalagi yang astronomi itu emang udah kelas dunia. Right? Karena di sana tuh ada dua teleskop kan, ya di Mauna Kea dan apa satu lagi lupa gue. And itu adalah salah satu dari cuman ada beberapa teleskop kelas itu di dunia kan. Jadi di dalam Department of Physics-nya University of Hawaii itu ada beberapa ini yang memang udah kelas dunia. Jadi I thought walaupun sebenarnya lebih cocok gua ngambil physics di mungkin universitas yang lain, I thought why the not, you know. Gua balik ke Hawaii. Hawaii is just beautiful, I mean, you know, it's a cool place, you know what I mean. Gila, man. So anyways, jadi Oke, lu masuk. Gua physics bla bla bla. Gua pindah dong, udah nggak nebeng sama teman gua kan, so I'm not with them anymore. Pindah kos di apartemen yang roommate gue ternyata main gitar, you know what I mean? Jadi kayak emang udah di iniin untuk jadi gitaris kayaknya gitu ya, bukan kayaknya emang iya gitu loh. So my first roommate di apartemen itu dia main gitar. Gue waktu itu baru bisa chord doang, didn't know anything. Tapi nekat beli gitar elektrik. Gue malah minta tolong nyokap gue nambahin tabungan gue kan. Ingat nggak lo? Apa? Ya nyokap gue agak pertama kali gitar elektrik yang lo beli? Kramer ST200. Gue masih ingat karena itu merek yang bagus lah. Intinya adalah gue bukan beli yang hanya untuk pemula, tapi kalau udah langsung serius Kramer ya langsung ke Kramer yang masih ya maksudnya udah layak untuk jadi, bahkan bisa pakai gitar itu untuk sampai ke level profesional pun bisa. Oke. Padahal gue nggak mikir ke situ. I'm just gonna buy a good guitar itu aja. Oke, lo beli Kramer. Kramer gue malah minta nyokap gue nambahin. Yang nyokap gue agak ada bingung, cuman akhirnya dia pikir ya oke lah nggak apa-apa. It's better for me to have a new hobby gitu loh. Dia tapi kau kan melukis, ya itu hobi, you know. Terus kuliah fisik, right? And then kau mau belajar gitar? Iya, gue bilang gitu. Buat apa? Iseng aja. Nah, oke, kalau Mami tambahin ini kau cuman pajang doang atau beneran dimainin? Ya beneran dimainin lah. Nggak yakin dia sebetulnya. Dia sebetulnya nggak yakin, cuman dia mungkin ngerasa ya udah deh gitu ya kan, nggak mahal soalnya gitu kan. Ya udah, gue cuman punya gitar itu doang. Gue nggak ngerti gue harus beli yang lain, harus ada ampli segala macam, ngerti? Segitu gobloknya gue. Jadi waktu gue pertama kali masuk ke gue kan apartemen itu ada 2 atau 3 kamar dan itu sharing 6 orang. Kan lebih murah kan, satu orang artinya cuma sekian. $150 atau berapa lupa gue. Sharing lah ya. Sharing jadinya kan, and kamarnya nggak terlalu kecil amat, so masih asik lah. Dia punya gitar, roommate gue tuh punya gitar dan ada ampli. Nah pas waktu akhirnya gue ketemu sama dia malamnya dia pulang gitu loh ya kan, dia excited banget. Man, you play guitar? No, gue bilang I'm just, you know, baru mau belajar gitu loh kan. Terus gue nanya itu apa? Dia ngeliat gue, lu nanya gue ini apa gitu? Iya ini apa? Ini amplifier. Amplifier buat apa? Lu kan beli electric guitar? Iya, tapi gue baru belajar main gitar. Iya, lu kalau beli electric guitar lu harus punya amplifier. Terus gue nanya, kenapa? Dia tepuk jidat langsung. Separah itu ya? Separah itu. Terus dia ada pedal distortion kan, heavy metal Boss namanya. Gue masih ingat. Boss. Yang gue nanya ini apa? Ini pedal, efek pedal. Buat apa? Buat distortion. You really don't know what this is gitu? Gak tahu, gue bilang gitu. Holy shit. Dia bingung. Lu beli electric guitar tapi lu nggak tahu ampli itu buat apa gitu ya kan? Ya tunjukin gue lah. Dia keluarin gitarnya, dia colok, dia jreng, anjing keren banget. Gue norak banget, super norak banget. Itu dia bener-bener bingung lihat gue.
Antara bingung sama desperate nih, gimana nih gue ngajarin. Dreng, wah keren banget. Karena kan ada di stasiun J, gue belum pernah. Belum pernah ngeliat depan mata gue. Gue sangat Sebasic itu loh ya. sebasic itu sangat terkesima saat itu juga. Terus dia mainin lick yang sampai sekarang gue masih ingat. Karena gue waktu itu bener-bener nganga gue. Holy shit, what the fuck is that? Gue nanya gitu ya kan. Lu nggak tahu ini lick apa? Nggak tahu, belum pernah denger gue. Keren banget, Crazy Train. Lagunya Ozzy Osbourne, Randy Rhoads kan. Wah, gue bilang, wah keren banget. Dia nanya, dude man, lu nih di mana aja seumur hidup lu? Gitu. Aneh aja lu gitu. Bisa dibilang momen itu sih menurut gue. Sebelumnya kan gue tertarik cuma ngejereng-jereng aja. Nggak lebih, nggak kurang, nggak terlalu gimana banget. It's just fun yang buat happy-happy buat gue. Setelah itu dia mainin blues, gue holy shit, apa itu gitu loh. Ini cuman blues slip biasa, men. Lu belum pernah dengar? Belum pernah dengar gua. Wah, gila lu, dia bilang gitu ya kan. Saya ask him to teach me, terus dia bilang, gua nggak ngerti ngajar gitu loh ya kan. Lu beli buku kayak apa gitu loh. So I did gitu loh. Gua beli buku, gua baca nggak ngerti kan. Gua nggak ngerti apa-apa, gua bingung. Gua nih nerd. Gua udah baca banyak banget buku, right? Cuman gue beli buku untuk belajar basic ininya musik, gue baca gak ngerti. Bahasan, apa gue jadi bego? Atau emang selama ini gue tuh beneran bodoh sebetulnya? Oke. Nah, so gue nanya sama temen gue itu kan, roommate gue. Dia bareng sama gue baca bentar. Gue juga gak ngerti, men. Anjing. Ya, gitu. So, dia yang akhirnya setelah beberapa kali gue nanya, dia gak bisa jawab. Udah gini aja, Zara. I think kayaknya lu beneran pengen tahu nih kan, pengen ngulik nih. Ya gue cuma bisa nunjukin aja, right? So why don't you take some lesson, dia bilang gitu. Akhirnya lo ambil les. Lu les. Tapi nggak langsung, gue masih mikir. Setelah 2 bulan lebih frustrasi, baca buku nggak ngerti, cari referensinya masih nggak nangkep juga. I feel like a f***ing idiot gitu ya kan. Akhirnya gue mutusin, okay, that's it man. Gue harus les gitar. And I went to this place. Awalnya gue ada toko buku, pabriknya gue, yang di atas tuh ada toko musiknya, lantai keduanya. Gue atas ngajak ngobrol salesnya, yang ternyata main gitarnya gila banget gitu ya kan. And dan dia bilang, ada di Hot Licks Guitars, itu toko gitar yang populer, dia bilang gitu. Nah, di situ tuh ada guru gitar dan ada gitaris yang menurut dia adalah gitaris rock heavy metal terbaik di Hawaii lah, dan dia ngajar, gitu ya kan. Lu kalau mau les di situ aja, karena di sini kita nggak buka les, ini kita cuma toko musik. Gitu kan. Few days later, karena waktu itu gue kuliah and working full time dua-duanya. Kerja apa bang? Gue kerja di restoran, jadi tukang cut sampah, cuci piring, gitu-gitu, right, full time. Di sana kan dimanapun sebetulnya lu mau cari kerja, ya mungkin ada bidang yang mereka memang butuh paper qualification kan, misalnya udah ada Bachelor of Science, ada juga yang kayak gitu. Tapi yang lebih dipentingkan, at least in what I know, yang lebih dipentingkan adalah experience. Dan gua kelar high school, the first thing my mom did, dia langsung bawa gua untuk nyari kerja di McDonald's. You know what I mean? Kalau di sana itu normal, you know what I mean? Di sini mungkin lu kerja di McD itu kayaknya apa gitu, kayak downgrade atau gimana. I disagree with that, you know what I mean? Karena di sana itu normal. Kalau lu punya negara atau ekonomi yang 80% lebih itu middle income, which is what America is, yaitu pangsa pasar yang luar biasa besarnya dan gilanya. Makanya banyak industri kreatif bisa sehebat itu di sana gitu ya kan. Maka middle income artinya semua orang harus mulai somewhere dulu kan gitu loh, ya kan. Ya, lu mau kerja apapun walaupun ada S1, S2, S3 tapi nggak ada experience, susah nyari kerja di sana. Jadi awal mulanya pasti sesuatu yang normal dulu lah. Ya kan? Makanya banyak banget mereka yang karirnya gila ya, bahkan sampai udah jadi billionaire atau movie star atau gimana, awal mulanya dari tukang cuci piring atau apa. Iya. Ya kan? Itu normal. Di satu sisi yang lain, you have to start somewhere, atau entah di mana. Kenapa gue milih kerja di restoran? Because gue masih bisa kuliah, nggak pusing, nggak ada beban apa-apa. Waktunya doang yang habis. Tapi kan gue menghasilkan gaji. Dan ketika dari situ gue bisa jadi server atau waiter, yang mana gue bisa bawa pulang uang kan, every day. Itu kan menyelesaikan banyak masalah gue. Iya kan?
untuk bisa jadi waiter atau server harus kerja apa dulu kan? Iya, Karena lu nggak bisa tiba-tiba langsung jadi waiter atau server kecuali kalau manajer atau owner restoran itu bapak lu atau om lu. Oke. Nggak bisa. Mereka ngelihat what is your ini gitu, ya, experience. Lu pernah jadi waiter atau server nggak? Belum pernah. Oke, kalau belum pernah, lu harus mulai di dapur dulu, entah kerjaan dishwasher gua pernah jadi. Ini sih. So, you think I like doing it? Enggak lah. Ya kan? So ya lu kerja ya kan, part time juga di restoran. Enggak part time, full time. Oh full time. Gua dua-duanya full time, kuliah full time. Oke, dan itu sambil take a lesson, gitar lesson akhirnya. Dan itu kan mahal, right? So karena gua kerja, ya gua masih bisa bayar. Bisa earning lah. Kan dia per setengah jam tuh mahal banget karena dia memang udah level apalah di situ ya. So gue cuman mampu untuk 2,5 bulan doang gue les sama dia, you know what I mean? Oke. Terus? But dari situ ada banyak hal yang gue dapet, basicnya jadi ngerti. Buku yang tadinya gue beli gue nggak ngerti jadi agak rada ngerti kan gue. Jadi I understand this now, shit, you know what I mean? Ya ini gue ngerti ini sekarang gitu, things like that. Dan sebelum itu terjadi, actually salah satu yang mancing gue akhirnya mau les itu adalah teman gue yang roommate gue itu yang ngajarin awalnya gue gitar itu. Dia ngajak gue, jadi college-nya itu ada kayak big band gitu. Big bandnya artinya personilnya ada berapa belas orang. Dari ada yang main keyboard, trombone, saxophone, lengkap lah, biola dan sebagainya. Jadi mereka ada show, right? Nah, temen roommate gue ini gitarisnya. Lebih cool kalau 2 gitaris nih. Lu ikut gua, kita manggung yuk, katanya gitu. Gua megang chord aja masih belum lulus bener-bener gitu ya. Dan dia ngajak gua manggung di big band pula. Di big band pula. Jadi lu nggak usah terlalu khawatir, Zara. Karena ini kan ada instrumen yang lain. Gitar ini cuman buat nambahin lapisan arrangementnya aja. Big band tuh cenderung jazzy nggak sih bang? Bisa dibilang nggak? Ya nggak juga sih. Pas yang gua iniin tuh mereka lebih mainin popular music aja. Oh pop jadi, ya. Gua ikut di 2 lagunya Toto. Toto langsung. Yang mana gua megang pick aja nggak ngerti kan, jadi you have to hold the pick. Oh really gitu. Oke. Gua nggak ngerti megangnya, gua megang normal gini ya kan. Terus lu kalau distorsi lu harus agak palm muting atau apa bahasa Indonesia ngedep dikit, supaya bunyinya jreng gini, nggak yang jreng kayak gitu ya kan. Oh oke. Gitu loh ya kan. Gue diajarin dulu chord-chordnya, terus gue ikut latihan. I feel like an idiot gitu kan. But I was having fun. This is fun man gitu loh, rame-rame atau gimana ya. Dan ketika akhirnya manggung, gue malah lebih nyantai dari temen gue itu yang emang beneran udah bisa main gitar dengan bagus gitu loh ya kan. Gue malah lebih enjoy dari dia. Ya kan, teman-teman gue yang nonton bilang, "Kok gue lebih enak ngelihat lu main ya dari si Sean," namanya Sean gitu. Sean agak rada kesel. "Enggak, gue mainnya bener kok, bukan mainnya bener. Tapi kita ngelihat lu tegang banget on stage." Lu nggak enjoy. Gitu. Lu nggak enjoy gitu. Sementara Ezra was wah yoi. Si, you know what I mean? Tapi that was life changing menurut gua. Di situ gua ngerasa, gua ngerasa poinnya ya. 2 itulah, pertama yang 10 menit pertama dia tunjukin gua gitar itu, kemudian kedua lu gua manggung padahal manggung bawain Toto di saat lu belum jago-jago banget. Bukan belum jago, saat beginner baru bisa megang chord aja. Bawain Toto. Yang main ininya kan solonya dia, gua kan cuman jaren, tapi gua menikmati. I was having fun on stage, I was like ngeliatin orang nonton tepuk tangan. This is cool man. Oke. Nggak ada kepikiran apa-apa gua, sesederhana itu aja. But itu salah satu yang bikin gue oke. Kayaknya gue harus les deh. And setelah les gitarnya itu, jadi gini ceritanya gini. Pendek gini. Januari, ini gue ngasih time skill ya. Kenapa kok gue bisa jadi gitaris? Januari gue itu masih, anggap aja masih belajar. Jadi mainnya itu buat pindah-pindah chord aja dulu ya kan. Sudah mulai lancar, that's it. Terus gue ketemu sama si temen gue ini, taruhlah bulan Maret, April gitu, right? Terus yang sebulan lebih kemudian kita manggung, right? Nah, gua di summer, itu karena kelasnya cuma 2-3 mata kuliah doang gua ambil, summernya itu, kan gua udah kerja full time juga. Gua masih ada waktu dikit, gua bisa les gitar nih kan. Nah, that's what I did 2,5 bulan, right? Nah, dalam posisi yang gue masih juga sangat beginner, megang pick aja nggak ngerti. Jadi 2,5 bulan itu dia diajarin megang pick, ini scale, C major, ini basic teorinya begini, kurang lebih gitulah. Ya kan? Terus diajarin beberapa licks buat gue latihan, etc. Alright, so dari bulan Januari sampai sekitar Juli, Agustus gue masih normal.
right? But by November gue udah bisa ikutin lagunya Yngwie Malmsteen dengan kasetnya. Gitu. Right, kalau lu tahu siapa Yngwie Malmsteen, ya mungkin lu bisa punya bayangan itu nggak gampang kan mainin kayak gitu. Jadi gue bukan main ngikutinnya itu udah beneran rapi enggak, tapi udah bisa. And that freaked out all of my friends. Itu semuanya kaget ngeliat itu, termasuk Sean. Jadi orang udah bisa. Tidak. Jadi gini, ada satu yang gue lagi kulik akhirnya bisa mendadak. Gue udah mau gantung gitar, jujur aja. Gue udah mau gantung. Kalau gue nggak bisa juga, gue gantung gitar. Gue ngasih waktu sampai akhir November atau berapa gitulah, kurang lebih gitu. Yang gue nggak sadar adalah secara logikanya gue tuh baru les basic bulan Juni Juli itu kelar di pertengahan Agustus. Nah itu baru bulan September atau Oktober gitu, ngerti nggak maksud gue? Gue udah ngulik yang kayak gini nih, ya. Terus karena gue nggak tahu itu sebenarnya susah banget atau seharusnya belum bisa, emang harusnya belum bisa. Yang wajar itu harusnya emang nggak akan bisa karena belum lama baru mulai belajar gitar kan. But I didn't know that. Right? Gua nggak tahu. Right? Nggak ada yang bilang, Zra, ini mungkin 4 tahun lagi baru lu bisa atau 5 tahun lagi. Justru karena lo nggak tahu. Karena gua nggak tahu lah, gua kulik setengah mati nggak bisa. Akhirnya nih, kalau dalam sebulan 2 bulan nggak bisa, gua gantung gitar. Jadi gua itu udah mendekati deadline tuh. Seminggu lagi atau 2 minggu lagi gantung gitar gua. Dan jam 2 pagi, jam 3 pagi, gua ingat banget tuh. Tiba-tiba bisa gua. Bagian yang kan dia ada arpeggio inversion yang dia tangannya tuh terbang-terbang itu. Bisa gua. Gua awalnya, shit, bisa. Wait, ulang lagi. Bisa. Setelah 3-4 kali bisa, artinya fix bisa. Gua taruh gitar, gua teriak-teriak ke orang bego. Jam 2 pagi. Teman-teman gua ngirain ada kenapa kan. Mereka kebangun gitu ya kan. Keluar, ada yang bawa panci, bawa baseball bat. Udah. Kenapa Zra? I can do it man. Kesel kan. Ini jam berapa? Man, I have class tomorrow gitu ya. Lu bisa apa yang lu bisa sambil masih megang baseball bat sama panci itu kan. Bete kan ngeliat gua. Bisa apa? Gua rewind masih kaset waktu itu. Gua rewind seret. Oke, bentar. Terus gua ngiting bareng kurang lebih. Nah, si Sean tuh kaget. Dia yang tadinya marah nggak jadi marah. Holy shit man, dia gitu. Kaget dia. Terus ada beberapa lagi temen gue yang udah setahunan nggak ketemu sama gue panggil sini. Ya. Udah lama nggak ketemu nih kan, mereka taunya gue baru belajar gitar, jreng, itu pun belum begitu rapi kan gitu, you know what I mean? So gue rewind, gue tunjukin, gue main depan mereka tuh beneran takut sama gue, langsung gini. Itu yang lagu yang mana sih bang? Trilogy Opus Suite sama As Above So Below. Oke. Album itu. Iya. Kaget, mereka kaget banget. Iya sih. Kaget banget sampai si ininya nanya dengan serius nanya ke gue. Lu tau di Amerika tuh kan ada yang namanya Crossroads. Robert Johnson atau siapa atau Paganini yang menjual soul-nya ke iblis, ke the devil. Gue baru mau nanya tuh. Jangan lu pakai pick Destiny pick yang punyanya. Jack Black. So anyway, itu kan ada itu bagian dari popular myth atau culture-nya Amerika ya kan. Ya, Robert Johnson sold his soul atau ada beberapa rockstar yang dituduh kayak David gitu Lee Roth juga terkenal juga tuh. Itu kan. Jadi mereka bukan bercanda, kita bilang, you sold your soul to the devil, bukan bercanda. Nanyanya serius. Gua baru mau nanya bos, tapi takut lo tersinggung. Iya. Gua waktu itu tersinggung beneran. Gua tersinggung gua bilang, gue latihan anjing. Semua soul to the devil gimana? Itu nggak mungkin, man. Jadi takut sama gue. Sampai berapa hari itu nggak ini, malah nggak mau ketemu sama gue. Sampai akhirnya jadi, akhirnya percaya. Iya, nggak mau ketemu sama gue, nggak mau. Bahkan keluar dari kamar itu, keluar. Dude man, you sick man gitu. Nggak bercanda tapi ngomongnya itu udah tersinggung. Anjing, gue latihan, gue bilang. Man, gue bilang. What gitu loh ya kan. Jadi itu life changing dalam arti kata, maksud gue gini. Gue dapat banyak ini banget, termasuk guru gue itu Frank Polino namanya ya kan, yang ngajarin gue basic gitu. Dia pernah bilang sama waktu itu lagi ngumpul banyak gitaris rock metal yang inilah di Hawaii kan, yang udah dianggap atau udah bandnya punya nama atau di Hawaii itu. Mereka tuh murid-muridnya dia juga, cuman udah jadi nih ya di Hawaii lah gitu minimalnya. Ada juga yang udah pernah tour di mainland America and all that. Dia bilang, kalian semua jago, ya? Tapi Ezra can kick your asses. Anjing, kaget gue digituin, ya. Terus mereka
nanya, kenapa? Dia nih baru belajar gitar 6 bulan udah bisa main Trelli Jawa Pusuit loh. Tuh mereka langsung holy shit semuanya. Holy shit. Jadi pelan-pelan gue jadi tahu what I did waktu itu tuh adalah sesuatu yang sangat langka gitu ya kan. Gue baru ngeh gitu ya. Gue nggak ngeh sama sekali. So I was wondering what's the big deal gitu loh. Apa sih gitu. Dan gue bukan merendah, maksudnya gue bener-bener nggak tahu gitu. Jadi mereka ini semua yang iniin gue, lu kayaknya harus serius deh. You know what I mean? I think lu harus jadi gitaris, Dra. Itu guru gue tuh ngomong gitu, lu harus jadi gitaris, man, gitu loh. Shit, gue belum pernah ngeliat orang belajar cepat lu soalnya. Gitu. Ada banyak lah, ada beberapa lagi teman-teman dan mereka yang pas kenal sama gue, terus gue bilang gue baru setahun setengah main gitar gitu loh. Dari nol gue bilang gitu kan, mereka anjing gitu loh. Jadi sementara gue nggak percaya sama bakat. I don't believe in talent. So anyways, jadi gue waktu itu kan namanya kuliah physics, kerja full time pula. I soon realize nggak ada waktu gue mau ngulik gitar kalau gue masih kayak gitu, right? So kalau berhenti kerja not a choice, gue tetap harus kerja, you know what I mean? Nggak, you know, right? Gue nggak bisa telepon nyokap gue terus, Mom, can you send me more money? Digorok kali gue. Apa namanya? Terus pilihan gue cuma satu. Kalau gue tetap mau iniin gitar, pilihan gue cuma satu. Gue harus pindah bidang. Ya, karena fisik itu lu harus latihan, men. Iya. Fisik itu harus latihan. Fisik itu ya sama kayak matematika, lu harus latihan. Sangat eksak. So nggak ada pilihan. Mau ngambil apa gue? Gue ingat banget semester berapa tuh lupa gue. Gue ngambil just to see waktu itu ya. Gue kan bisa 5, 6, 7 kelas kalau lu mau kan. Gitu. Normalnya di sana tuh 15 credit hours, SKS ya. 12-15 tuh normal. Gue 18 gitu ya kan. Sedangkan gue kuliah full time juga, not a big deal. Terus di semester berikutnya gue mutusin untuk 2-3 mata kuliahnya tuh gue ngambil yang lain untuk ngetes dulu nih. Yang ini masih relevan dengan fisik, yang 3-nya buat kalau gue mau pindah bidang I need to know dulu cocok nggak, kena kan sama hati gue kan, jangan maksa kan gitu. So gue ngambil mata kuliah psikologi. And to my surprise gitu loh ya kan, pas midterm exam pertamanya tuh gue adalah mahasiswa di sejarah departemen itu yang bisa perfect score. Wow. Dan itu diumumkan sama dosennya, profesornya. Saya bangga sekali. Sejak pertama saya masuk ke departemen ini belum pernah ada mahasiswa psikologi yang bisa perfect score midtermnya. Dan ini terjadi di kelas saya. Gua kan tidur terus di kelas. Gua kerja full time, gua kuliah full time. Jadi gua tidurnya di mana? Ya di kelas gua tidur. Makanya gua pakai kacamata hitam udah lama. Salah satunya adalah karena gua pakai kacamata hitam gua bisa tidur. Orang nggak tahu. Walaupun memang ngelihat gua agak rada nih, ini anak di dalam kelas pun pakai kacamata hitam kan, you know. So akhirnya dan gue sering tidur di kelas kan. Pas pengumuman, gue ingat banget pengumuman itu kan. Dia ngomong, ada yang dapat 100%, that's really cool. Terus gue ngeliat dong kertasnya. Itu gue. Oke, gue tutup lagi, tidur lagi gue. Terus dia panggil, will you please stand up, katanya gitu. Anjing, gue harus berdiri. Ya gue berdiri dong, tepuk tangan satu kelas. Ada berapa, 60-70 mahasiswa kali itu. Tepuk tangan semua kan. Wow, oke. I was like, okay, shit. Nah, tapi itu yang bikin jadi apa buat gue, keputusan gue adalah karena ketika gue diajak ngobrol sama si dosen ini, dia langsung bilang, ya kan, kenapa kamu nggak pindah jurusan aja? I would love to have you in my department, dia bilang gitu ya kan. I'll write you a letter of recommendation. Mungkin ini, itu ngerti maksud gue. Kayaknya gue cocok nih psikologi, ngerti maksud gue. Kan gue memang nyari untuk bisa pindah gitu ya udah, dan nggak bisa seenak gitu aja pindah kan. Apa alasan dulunya? Tapi dengan ada profesor yang mau tulis surat rekomendasi, nggak perlu gue harus tolong ngerti maksud gue ya kan. So that's it lah gitu loh ya kan. Akhirnya pindah. Dia tulis surat rekomendasi, pindah gue langsung ke psikologi gitu. Nah di psikologi karena nggak perlu harus latihan kayak gitu terus, I have more time to ngulik gitar gitu sih. Oke, akhirnya lu jadi mahasiswa psikologi sambil jadi bisa punya waktu untuk more time for punya waktu dalam arti kata bukan gua latihan 6-8 jam sehari ya, enggak ya gitu. Tapi masih ada waktunya gua. Jadi gua bawa gitar kemana-mana. Misalnya gua kerja di restoran, gua bawa gitar.
ketika misalnya ada break makan gitu, dinner atau apa, ya kan, sambil makan gue fingering gitu lah. Oke. Ya kan. Gue boker, gue bawa gitar. Ada gitar stand di WC, sambil boker gue fingering gitu ya. Nah, kayak gitu gue. Oke, terus Misalnya gue naik bis nih, ya kan? Nah, di bis. Mungkin gue nggak ngeluarin gitarnya sih ya, tapi gue turunin resletingnya, gue giniin, jari gue di dalam itunya. Serius? Ya, kayak gitulah. Nyolong waktu, jadi 15 menit sini, 10 menit situ. Jadi akhirnya sehari itu bisa dapatlah gue 2,5 jam, 3 jam kadang-kadang. Dengan cara kayak gitu ya. berarti emang ya buat gitaris itu ya emang fingering itu emang is a must ya Bang ya? Cemas banget lah. Karena kan gue pengen Lu sampai sebegitunya nyolong waktu untuk fingering gitu loh. karena pertama yang harus diingat, gue mulai main gitar kan telat. Iya. Gue nggak pernah basic rudimentary atau apa. Ya walaupun misalnya kita bicara otodidak pun gitu ya kan, lu harus ada ngelewati semua stepnya. Iya. Kebetulan bukan karena gue lebih suka musik yang jelimet, enggak ya. Gitu. Enggak, sama sekali enggak. Tapi apa yang gue pengen itu butuh skill dan technical skill dan vocabulary yang cukup ekstensif. Kalau mau main new classical atau apa kayak yang B. Malmsteen atau whatever, yang kayak gitu tuh lu beneran harus punya basicnya yang masuk gua basic tuh gini, dasar untuk bisa main kayak gitunya kan ada banyak. Iya. Banyak, Ada ya. step-stepnya You juga. need to have all that kan, kalau nggak akan bisa main kayak gitu. Iya, Itu aja. Jadi gua akhirnya menyadari satu hal. Pertama, bukan masalah gua bisa belajar cepat, itu bukan. Pertama masalah gua adalah ternyata untuk bisa mainin kayak gini nih, all these basic skills harus punya. Gua nggak kepikiran it's gonna take me 4, 5, 6, 7, 8 years gitu loh. Ya kan? Gua nggak mikir ke sana. Yang lebih gua mikirin nih gimana caranya ya dengan waktu yang sesempit ini, basic yang harus bisa ini masih bisa gua pertanggungjawabkan, masih bisa gua kejar. Siap. So kalau gua nggak bisa duduk 3, 4, 5, 6 jam, karena everyone yang main gitarnya bagus, termasuk wawancara gitaris dunia yang gue suka dan yang jadi panutan gue, mereka semua latihan gitarnya 4, 5, 6, 8 hours a day loh, every day. Ada banyak malah 8 to 10 hours, anjing mati gue. Gila gitu ya kan. So that's all they did. Kalau nggak mereka kerja, jadi mereka kerja main gitar, that's it. You know what I mean? Dan ketika mereka udah jadi musisi profesional, mereka beneran profesional musician yang nggak ada kerjaan yang lain. You know what I'm saying? Nah, itu kapan tuh Bang lu mulai memutuskan? Kalau gua mikirnya gini, gua nggak mau terlalu ke sana itu, maksudnya karena pertama gue masih punya pikiran untuk saat itu ya, gue masih punya pikiran untuk kuliah sampai kelar, ya masih S2, things like that, you know what I mean. Kemudian masih mikirin ini melukis dan sebagainya, ini harus ya I need to do something with that juga gitu. So gue nggak pikir kalau gue jadi musician atau gue beneran ke dunia itu 100% professional musician, nggak mau gue. Jadi sebenarnya lu fingering tiap hari waktu itu belum ada plan apa-apa, just doing it aja udah. Just doing it aja. I love doing it sampai sekarang. Pun gua nggak punya band atau nggak ada ininya as this guitarist atau apa gitu, I would still do what I'm doing gitu. Oke. Untuk diri gua sendiri aja. Makanya kalau orang nanya, iya oke lah, mungkin gua sekarang lagi mulai merencanakan untuk bikin video gitar-gitaran. Kenapa? Orang banyak banget nanya, kenapa lu nggak lakukan itu dari dulu? You know what I mean? Karena sebagai gitaris, apalagi zaman sekarang kan, itu kan adalah hal yang dianggap normal, bahkan harus punya konten itu. Iya. Right? Apalagi di zaman sosial media sekarang kan udah gampang. Gitu. Kalau dulu kan lu harus dikontrak dulu sama apa gitu ya kan, baru lu bisa produce video yang di VHS atau apa yang dijual. Otherwise nobody's gonna see it, right? Sekarang you can just simply post. Kenapa gua nggak melakukan itu? Karena gua nggak ngerasa apa ya bahasanya. I'm doing it because I love it, man, gitu loh. Karena gua nggak ngerasa harus orang lihat konten gua, you know what I mean? Gua jarang banget klinik, baru mau mulai klinik sekarang malah gitu loh kan. Sekian banyak orang yang ngundang gue udah sekian lama gitu loh. Rata-rata gue tolak. Gue sangat jarang banget klinik gitar gitu ya. Murid pun pernah ada cuma 4 orang kali gue. Dari sejak gue
Kenapa? Karena satu gue nggak ngerti ngajar sih memang gitu loh. Kedua, Banyak orang kayak gitu, jago nyetir tapi ya nggak bisa ngajarin orang nyetir gitu kan. ya, atau gue nggak ngerasa apa ya. Gue punya rubrik namanya Jalan Menuju Shred di Gitar Plus selama 8 tahunan. Itu tiap bulan 3 halamanan gitulah. Yang mana gue ngulik, gue ngejelasin. Jadi orang bilang artinya lu bisa ngajar Rosa. Enggak, itu beda. Itu sharing. Itu sharing. Ya, gue ngejelasin doang. Gue nggak ngeklaim bahwa teori atau apanya segala macamnya itu benar gitu ya kan. Karena kalau lu lebih ngerti secara normal atau formal atau formil ya. Secara formil ininya musik, teorinya dan sebagainya. Bisa jadi cara ngelihatnya beda. Atau lu misalnya menyampaikan ada step-step yang gua malah nggak tahu karena emang I don't know gitu, I mean. Jadi dan gua sebagai gitaris tuh masih tetap menjaga itu selalu. That I'm doing this because I love doing this, not because gua ngerasa harus pamer skill atau gimana. Ya sometimes memang kadang-kadang gua posting video yang bikin orang kesel gitu loh, you know what I mean? Karena gue cuman blur gitu, terus nggak ngejelasin apa-apa gitu loh ya. So, anyway balik lagi Bang, itu pas lo fingering, lo nyolong-nyolong waktu, akhirnya kemana tuh arahnya tuh Bang? Ya, akhirnya gue sengaja nggak sengaja ngeband. I went through all that whole process. It was really fun. Band pertama lu band kayak gua sempat pernah sih gue iniin cover gitulah ya. It didn't last long. Tahu kenapa? Nah, ini balik lagi ke masalah gua sebagai orang Indonesia. Ezra Simanjuntak yang marga yang tadinya nyaris nggak ada meaning yang lebih jauh. Itu maksud gua. Gua nggak pernah tinggal di sini. Apa roots gua? Jadi Ezra Simanjuntak itu selalu gua pasang karena it reminds me gua orang Indonesia. Gua orang Batak, bapak gua Batak, nyokap gua campur Jawa, Cina, Betawi, right? So gua orang Indonesia tulen, regardless. You know what I mean? Identitas gua sebagai orang Indonesia hanya di nama doang. Jadi gua akan pertahankan itu sampai mati, sampai kapanpun, right? Lebih dari itu I cannot even waktu itu ngomong bahasa Indonesia. Gua les, man. Gua ambil mata kuliah bahasa Indonesia 2 semester man di Amerika. Serius. Yang mana dosennya dari University of Chicago, itu salah satu dari Ivy League school di sana, sangat bergengsi. And dia kenal sama bokap. Iya dia kenal sama bokap. Cuman waktu gue daftar dia nggak tahu gue tuh anaknya bokap gue ya kan. Dia ngelihat Simanjuntak, lu orang Indonesia. Ngapain ngambil mata kuliah ini? Supaya gampang dapat A ya? Jadi awalnya dia nggak tahu gue. Iya. So he didn't know gitu loh. Dia ngirain gue orang Indonesia seperti biasanya. Ini dia pakar bahasa Melayu soalnya. Dia pakar bahasa Indonesia juga. Jadi dia tahu kan. Dia awalnya nggak ngasih, terus gue jelasin gue emang nggak bisa bahasa Indonesia. Really. Nah dia akhirnya ngasih tuh karena begitu gue cerita lagi, gue bilang bokap pernah sekolah di sini. Terus dia langsung, oh bokap lu ngantar Simanjuntak? Iya. Lu anaknya? Iya. Oke, jadi dia ngerti langsung. Gue emang gak pernah besar di sini, makanya dia kasih. Akhirnya lu? Gue ngambil 2 semester, kemudian 2 semester itu ya gue dapat A sih ya. Nggak ada gunanya men. Gue waktu datang kemarin masih nggak ngerti orang ngomong apa. Gue udah anjing buat, gimana? Gue selalu suruh orang ngulang gitu loh ya kan. Terlalu cepat kan gitu loh. Terus dengan idiom-idiom apalah gitu ya kan. So I was like a idiot. Dan kalau gue ngomong bahasa Indonesia, gue dulu diketawain. Jadi gue lebih banyak diem. Lebih banyak diem gitu ya kan. So anyways, jadi mulai ngeband nih. Masalah sorry agak melenceng tadi ya. Nah balik ke masalah band. Di cover gue cuman sebentar karena gue pernah jadi satu hari kan main di klub gitu kan. Gue dipanggil nih sama manajer klubnya. Di sana tuh dunia perbandan tuh bisa dibilang beda banget lah sama di sini, oke? Gitu. Jadi apa tuh Bang? Agar ada lebih keras jauh lah kalau di sana. So anyways, jadi gue dipanggil. Pertama ditanya adalah Ezra, where you from man? Gitu ya kan. Itu aja udah unusual buat gue nanya, lu tuh orang mana? Itu dari mana gitu. Gue nanya, maksudnya lu nanya where you from tuh apa maksudnya? Originally from. Oh, kalau originally from ya gue dari Indonesia, gue orang Indonesia gitu ya. Oke. Indonesia tuh di mana ya? Dia nggak tahu Indonesia di mana. Terus gue nanya, lu tahu Bali nggak?
Yes, I know Bali. Standar. Iya, Gue jelasin kan, nah itu sederetan apanya, ini Bali nih sederetannya, itu Indonesia. Ya kan? Itu bukan mitos tuh ya? Bukan mitos. So, oke, let's go. Indonesia seberapa mananya Bali itu bukan mitos di sana ya. Emang benar banyak yang nanya. Dia tahu ya? Bali, dia ngirain Bali itu negara malah. Kepulauan negara kepulauan. Oke. Terus. So, anyways, jadi Australia, this is Bali, right? That whole thing, it's Indonesia. Oh, oke, it's Indonesia, oke. Terus dia bilang, jadi gini nih, Zra. Lu mainnya keren, man. You really good, gitu loh ya kan. Wah, seneng dong gua. Jarang loh club manager mau manggil band, you really good tuh jarang banget gitu loh, right? So it was really cool gitu loh. Alhamdulillah kan gua pikir. Terus dia bilang gini, but I'd rather watch a black guy or white guy play. Ya, hah? What do you mean gitu loh ya kan? Dia barusan memuji gua, terus tapi mendingan gua nonton orang kulit putih atau kulit hitam main gitu loh. Oke, terus? Padahal dia barusan muji gue nih, Iya. ya, dia bilang gue keren, bagus gitu loh. Terus soalnya gini dia bilang ya, you from Indonesia, right? You said, yeah. So where is your Indonesia? Mana Indonesia lu dalam permainan lu? You play like a white guy, a black guy. You are brown, man. Lu kulit coklat. Where is your brownness? Mana Indonesia? Where's your Indonesia? Gue, shit, nggak bisa jawab gue anjing. Itu benar-benar, man. Gue kepukul banget tuh kayak dihajar, kayak ditonjok gue. Gitu loh. Karena omongannya benar. Karena omongannya benar dan gue nggak bisa jawab. Iya, nggak ada Indonesia dalam permainan. Jadi gue bisa main kayak siapapun, nggak ada Indonesianya. Bener banget. Itu sampai 2 minggu loh gue kepikiran. Bener-bener kepikiran gue. Gue cabut dari band itu kan. Dia like, what? Lu ada masalah apa gitu loh? Gak ada masalah gitu loh. Gue mau nyari My Indonesia gitu loh. Seru. Ya, terus mereka, terus apa hubungannya harus keluar dari band gitu loh ya kan? Lu gak bisa nyari Yo Indonesia dimanapun itu sambil ngeband gak bisa apa gitu loh. Ya kan? Enggak, gue menyadari satu hal nih. Gue bilang, oh mereka marah banget sama gue. Ya kan repot, lu nyari gitaris lagi. Iya benar. Kan gitu loh. Jadi gua dalam 2 mingguan gua mikir itu, salah satu dari yang gua lakukan adalah gua ke perpustakaannya University of Hawaii, Hamilton Library sama Sinclair Library. Di Hamilton sama Sinclair total tuh extensive library-nya, ada 11 jutaan buku. 11 jutaan buku, men, library-nya. Dan itu cuman University of Hawaii loh. Dan Harvard and all those other universities lebih banyak lagi. Terus mereka punya resources, koleksi rekaman audio roomnya mereka tuh yang luar biasa ekstensif juga. Jadi segala macam ada di situ. Gue tinggal cari aja. Gue dengerin tuh gamelan apalah segala macam. You know what I mean? Oke. Gue dengerin kayak orang bego gue. Ting tung, holy shit gitu ya kan. Treat gitu loh. Jadi it was benar-benar overwhelming banget buat gue. Itu benar-benar holy shit. And overwhelming banget buat gue, jujur aja. Itu kayak disiram air panas tuh gimana lah. Nggak ngerti kan apa yang gue dengerin. Ya gue dengerin aja. I don't know what I'm hearing, I'm just okay. Gue pikir gini, dia sama aja kayak if you are black guy, orang langsung otomatis lu pasti bisa main blues dong. Iya. Atau setidaknya lu inilah bisa apa namanya? Bisa mendalaminya dengan lebih otentik. Iya. Just because you are black doesn't actually mean lu bisa ini. Tapi orang kan nganggapnya kayak gitu ya. Itu kan mitosnya. Jadi gue ngerasa oke, gue nggak besar dengan budaya, dengan all this gitu. Ini nggak familiar di kuping gua, aneh justru buat gua. Tapi di dalam darah gua pasti ada jinnya, ya secara genetika pasti ada, entah di mana. Ini pasti gua bisa dapet soulnya gitu sih gua mikirnya. Nah di situ akhirnya gua menyadari gua harus ngelepas ini. Gua harus ngelepas apapun yang gua kulik yang udah bisa, siapapun yang gua bisa tiru persis. Gua dulu gitu kalau niru lagu bawain itu persis pasti. Iya. It doesn't matter lu, you know. Alhamdulillah lah ya waktu saat itu siapapun itu gue bisa kulik lah, gue bisa mainin persis. And gue nyadari gue harus lepas. Itu kenapa gue mundur, gitu. Jadi lo oke. Gue beneran harus ngelepas ini. Misalnya Yngwie Malmsteen ini jangan mainin lagi. You know what I mean? Ini semua yang favorit gue jangan dimainin lagi. Kok jadi harus dilepas. You have to do it. How am I gonna find my Indonesia? Gimana caranya? Waktu itu? Kan nggak ada yang bisa gue tanya, mau tanya sama siapa? Nanyain sama siapa? Ini bahasa aja gue belum ini kan, belum nguasain kan.
Habis kuliah gue 2 semester. Itu gue sampai sekarang aja belum bisa mendefine loh, find your Indonesia tuh maksudnya apa gitu loh. Nah, I have. At least buat gue udah menemukan jawabannya gitu loh maksud gue. Apa tuh Bang? Kalau boleh lo share. Ini gue ngasih daripada gue mendefinisikan sok tahu ya. Iya, iya. Nggak apa-apa, itu kan versi lo. Iya enggak, maksudnya lebih baik gue ngejelasinnya kayak ini. Misalnya ya, misalnya. Setelah gue kulik-kulik, gue sampai iniin dari Encyclopedia of World Music, macam-macam lah. Oh ini tangan nadanya gini-gini, gue sambil dengerin. Salah satu yang gue lakukan adalah gue nabung, gue bisa liburan ke Bali. Ya kan. Sempet juga gue ini ke Jakarta sebentar. What I did was gue iniin ke masalah yang budayanya, misalnya di hotel atau di mana yang gue lagi nginap di situ atau stay di situ, temen gue party atau mabok atau gimana, gue tongkrongin orkes gamelannya atau apanya. Gue tongkrongin, gue minta mereka ajarin gue apapun yang gue bisa dapat saat itulah. Gue menyelami itulah ceritanya. Gue coba aplikasikan di gitar, awalnya garing kan. 2 tahun pertama garing banget. Ini gimana caranya gue? Karena to find my Indonesia maksudnya bukan gue tempelkan, oh ini lagu metal tiba-tiba di sini ada gamelannya atau ada apa, yang enggak. Tapi itu harus menyatu di dalam riffnya, blend licksnya, ya, apanya. blend in ya. Itu that's how you find your Indonesia. Gimana caranya? Oke, musik ini apapun itu udah pasti influence Barat. Gak usah sok-sokan lah sama gua. Iya. Udah pasti influence dari Barat. Atau dari budaya yang lain. Nah, find your Indonesia adalah dengan kita hidup di zaman modern sekarang yang seperti ini, ada Indonesia. Di mana nggak di situ yang ada Indonesianya atau menjadi bagian dari Indonesia, kurang lebih kayak gitulah. Iya. You know what I mean? Kalau tendensinya gua kayak gini mainnya jadi ini Yngwie Malmsteen banget atau Joe Satriani banget atau siapalah gitu loh ya kan. Ya gua harus ngelepas. Salah satu caranya gua substitute dulu. Ini percobaan awal gua dulu. Ini lick atau sequence atau pola pattern scale pattern yang atau scale sequence-nya gua mainin. Gimana gue mengadaptasikan ini dengan tapi tangan nada Indonesia, misalnya tangan nada Sunda, tangan nada Jawa, misalnya, ya kan, atau Kalimantan. So that's what I try to do at first. Dan ternyata tantangan dari segi skill dan teknikalnya itu sangat susah, because you know. Oke, gue udah bisa bawa ini Yngwie Malmsteen atau apa yang udah level-level termasuk kategori jelimet atau yang udah, itu sih udah secara skill atau langit lah itu. Technical udah tinggi ya. I had to I realize ternyata ini lebih susah malah. Wah, ternyata di sini lebih jelimet ya. Kita mendewa-dewakan mereka dan sebagainya, mungkin oke, anggaplah wajar karena memang gila. Iya, memang dewa. Memang dewa. Tapi pun udah bisa main kayak gitu, ternyata untuk bisa aplikasikan Indonesia ini di rock atau metal modern itu, modern guitar playing atau shredding, itu lebih susah. At least for me, nggak tahu kalau buat orang lain, gitu. But for me, holy shit, gitu ya kan. Anjir, gue jadi semuanya slow down dulu nih. Gitu ya kan, gue bener-bener bongkar. Oke, ini ada lick favorit gue dari siapa yang udah gue kulik, gue kembangkan lagi, ya kan. Gue harus lepas dulu. Gimana gue aplikasikan ke sini dulu lah, ceritanya kayak gitu. So proses itu berjalan sehingga akhirnya setelah 2 tahun kayak banget. Ketika gue mulai jamming sama teman-teman gue dan itu gue keluarkan, mereka nggak, wih asik nih. Jadi situ gue mulai oke. Gitu loh ya, gue dalam tanda kutip ya, nemu lah, ya kan? Nemu caranya, nemu gimana gue bisa gabung dengan apa yang memang udah gue kulik gitu loh, atau apa yang normal ya. Gitu. Nah, makin kesininya makin banyak gitaris yang beneran memuji gitu loh, mereka benar-benar suka banget. Dan ketika udah mulai diakui dan dianggap dan diterima banget sama mereka, itu afirmasi buat gue. Kalau ditanya lagi, where is your Indonesian? This is my Indonesian. Gue bisa jawab. Itu salah satu contoh. Jadi sebenarnya triggernya itu si manajer bar itu ya? Iya. Itu trigger. Ya nggak pernah gue pikirin selama ini. Karena, ngerti maksud gue? Me being Indonesian tuh kayak nama gue, ya itulah branding Indonesianya. Makanya gue pertahankan. That's all that I can hold on to gitu loh. Bahasa Indonesia aja gue nggak ini kan. Oh, that's why lu yang namanya Ezra Simanjuntak tuh lu bawa kemana-mana deh. Apapun sampai sekarang ya, walaupun gue udah gue orang Indonesia whatever gitu loh sampai sekarang dan oke, itu sih terbentuknya si Factor di situ tuh Bang. Ya karena adik gue pas dia lagi liburan gue bilang, lu kan punya band di sana udah jalan banget gitu loh, you know.
would you consider pulang ke Indonesia, actually staying here, ngeband sama gua? Karena adik gua juga berpikiran yang sama, dia juga mengaplikasikan. Oh. Tangan ada Indonesia dan sebagainya, dia juga aplikasikan ke electric guitar. Dia main heavy metal juga. Emang udah cocok lah kakak beradik kan. Oh, oke. Jadi Jadi dari ade lu nih Bang yang gua ajak dulu. Awalnya gini, teman-teman gua rata-rata termasuk Pai, Pai BIP, gitu, semasa bilang, lu akan susah ngeband di Indonesia. Oke. Kenapa? Karena lu beda. Gitu loh. Beda. Bukan cuman karena waktu itu bahasa gue belum lancar doang sih, bukan itu maksudnya dia. Tapi lebih karena cara pandang gue beda. Orang sini gitu loh, berusaha niru sebisa mungkin bule yang didewa-dewakan itu. Sementara lu mau bikin metal atau karakter lu tuh memang beneran udah beda. Kayak gini nih ceritanya nih kan. Dan cara pandang gue juga, gue bukan pengen bikin, misalnya kalau bikin metal tuh harus zaman itu misalnya thrash metal, Metallica, Megadeth lagi ngetop, kalau bikin band pasti gitu bunyinya. Kalau di sana yang lebih mereka pentingkan adalah lu punya karakter sendiri nggak, lu punya ciri nggak, kan at least di ininya gua tuh, di dunia gua tuh kayak gitu. Lu bisa main di sana, lu bisa main kayak Yngwie Malmsteen yang di sini dipuja-puji dan sebagainya, di sana. Oke. Apalagi what else juga? Apalagi yang mau lu tawarin gitu. Nah, ketika gue udah punya Indonesia, gue bisa gituin orang. Oh, ini lead Paul Gilbert, ya gue juga bisa. Ya. Atau gue nunjukin leadnya si siapa, Sean Lane misalnya, terus misalnya dia juga bisa, atau malah lebih ngeri lagi gitu loh ya kan dari gue. Tapi kalau kita bicara yang lebih penting adalah punya style sendiri, karakter sendiri, punya lead sendiri dan sebagainya ya kan. Yang bukan hanya ngambil dari apa yang udah ada gitu. Oke, gue tunjukin. Ini gue mainin arpeggio Sunda approximate scale yang dia mungkin belum pernah dengar kali, probably, right? You know. Iya. Nah, momentum lu akhirnya gue hijrah nih ke Indonesia gitu. Itu kapan sih Bang? Gue malah pernah diusir sama nyokapnya Pai. Berita itu sampai ke anak-anak, mereka semua ngirain Pai mati juga.